Kok pakai Aza ya? Iya. Oh iya. Pelak. Nah, Oke, halo. Terdengar suaranya Pak Aris? Halo? Halo? Cek. dengar Pak. Oh, terdengar. Nah, iya, makanya enggak ada yang nyaut ya. Barangkali enggak kedengaran. Sudah terdengar jelas atau kurang keras? Cukup? Jelas Pak. Sudah jelas ya? Oke, baik. Nah, oke. Mohon maaf sekali hari ini mendadak Pak Aris Zoom karena ada yang butuh disampaikan. Karena kalau sekedar video kelihatannya karena panjang, durasi videonya sangat panjang dan lebih enak Pak Aris langsung menyampaikan ya, biar sama juga langsung dapat materinya ya. Kalau video barangkali nontonnya nanti dikasih video sekarang nanti nontonnya jam 12 siang. Dikasih video sekarang nanti nontonnya jam 3 sore, baru ngerjakannya nanti jam 5 sore dan akhirnya disubmitnya jam 7 malam. Jadi akhirnya gitu ya nanti tugasnya. Oke, baik ini sementara hari ini karena ada dua macam ya Nak. Ada halo sebentar sih. Coba ada yang ngomong sih ini headsetnya Pak Aris atau apa ya enggak bicara nih. Coba cek sound. Kenzi bisa bicara sesuatu? Halo Pak. Halo, aduh suaranya kok gini ya? Sebentar. Halo, cek. Sudah terdengar jelas? Sudah ya? Oh ya lah, ini baru keluar ini suaranya. Jelas. Oke, jelas. Baik, ada berapa yang bergabung ya? Ada 12 orang. Baik, yang mungkin belum bergabung, nanti kita sambil tunggu, sambil jalan ya, waktunya biar tidak terbuang sia-sia. Baik, harus mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi semua. Halo, gimana kabarnya? Baik, sehat semua? Sehat. Sehat ya? Oke, di rumah sekarang ya. Kelihatan wajahnya. Sudah mandi apa belum ini? Hah? Michelle sudah mandi nih. Kelihatannya sudah mandi. Aulia udah. Dit sudah mandi, Dit? Udah ya? Oh, rambutnya diginikan. Oke, Upit belum dinyalakan. Di-on-kan videonya. Naila, ada Aira, Alin gabung, Manda juga gabung, terus Kansa, siapa lagi nih yang belum disebut? Ilov ada, Cika, Upit. Nah, oke, ada berapa? 13 ya sama Pak Aris ya. Oke, baik anak-anakku semua, mungkin yang tidak bisa hadir, mungkin karena Pak Aris ngasih tahunya mendadak ya. Halo, suaranya siapa ini? Sebentar, kayak ada robot-robotnya ya. Oke, suaranya Pak Aris jelas ya? Yang jelas suaranya Pak Aris pokoknya jelas ya? Tersampaikannya jelas. Oke? Oke, baik. Oke, jelas. Baik anak-anakku semua yang tidak bisa berkesempatan hadir di sini mungkin nanti bisa lihat recordingnya karena penjelasannya Pak Aris rangkumkan di sini saja ya. Nah, nanti selain itu nanti tak share untuk rangkuman materinya yang di pena itu. Barangkali nanti bisa dibaca-baca ulang ya sebelum mengerjakan kuisnya hari ini. Baik, Pak Aris mulai saja langsung. Sudah ready? Siap ya? Sambil dibuka buku penanya. Sambil dibuka, sambil disiapkan, mungkin ada butuh dicatat-catat atau sekedar mungkin didengarkan dulu aja enggak apa-apa ya. Nah, biar konsentrasinya enggak terpecah sambil mencatat, sambil ini ya, didengarkan dulu saja. Didengarkan penjelasannya, ada rangkumannya nanti Pak Aris sampaikan. Baru nanti setelahnya bisa dibaca ulang. Oke, baik anak-anakku semua, udah ready ya? Siap ya? Harus langsung share screen, waktu kita cuma nanti jam 9 saja. Hari ini kita bahas dua macam, ada PKN sama apa namanya SBDP. Baik, sudah terlihat jelas di layar kaca, di layar HP-nya? Sudah? Sudah jelas ya? Oke, baik. Oke anak-anakku semua, hari ini kita belajar PKN dulu, kemudian nanti SBDP. Di PKN ini kita bahas tentang dua macam. Sebelumnya sudah pernah Pak Aris sampaikan, ini yang ada di rangkuman yang ada di apa namanya handphone kamu ya, yang apa namanya kata kunci. Nah, kata kunci kan sudah Pak Aris bagikan. Nah, jadi PKN itu kita nanti belajar apa, SBDP-nya belajar apa, kan sudah tahu ya. Oke, jika dibutuhkan nanti di-on kan ya, dinyalakan. Oke, kita interaksi.
Baik anak-anak semuanya, kita bahas yang PKN pertama ini tentang keragaman ya. Nah, bicaranya tentang keragaman sama interaksi sosial. Apa sih Pak keragaman itu? Nah, namanya saja ragam ya, ini kurang besar ya. Oke, gini mungkin, nah, biar tidak terlalu imut-imut ya. Oh, oke cukup. Oke, baik. Apa nak keragaman itu ragam, sesuatu yang beragam itu beraneka macam ya, berbeda-beda. Nah, seperti kita di masyarakat Indonesia. Indonesia ini terkenal sebagai negara yang memang negara kepulauan, terdiri berbagai macam pulau, adat istiadat, kemudian ada tarian daerah yang berbeda-beda, ada macam-macam lah ya. Indonesia terkenal nusantaranya itu sangat kaya akan budaya, gitu ya, termasuk lingkungan sosialnya. Oke, baik kita bahas sekarang ada keragaman di lingkungan sekitar. Keragaman itu apa Pak? Ya beraneka ragam tadi ya. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Ada yang tahu tidak? Kira-kira makhluk sosial itu apa? Makhluk sosial. Orang lain tidak bisa. Tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Oke, cakep. Nah, oke. Jadi makhluk sosial itu karena manusia itu mesti butuh orang lain. Nah, tidak mungkin dia hidup sendirian itu bisa. Apakah seperti Tarsan, Pak? Tarsan hidup sendirian, enggak. Jadi makhluk sosial itu memang membutuhkan orang lain. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-harinya ya, sampai orang mati pun itu masih butuh orang lain. Jadi tidak boleh sombong ya, hidup sendiri gitu ya, nggak bisa. Oke, nah di dalam bersosial artinya kita hidup dengan orang lain itu butuh interaksi ya. Apa sih interaksi itu? Nah, di sini ada kata-kata interaksi. Interaksi berarti adanya hubungan ya. Jadi interaksi itu artinya hubungan, saling ketergantungan, ada mutualisme, hubungan timbal balik. Nah, di sini seperti itu. Coba gambarnya di sini. Kira-kira apa yang dilakukan di sini kegiatannya ini? Ada mamanya nyapu. Bersihkan lingkungan. Oke, kerja bakti membersihkan lingkungan. Ini kalau ditanya ini termasuk kegiatan interaksi sosial tidak? Termasuk ya? Oke. Karena di sana melibatkan bukan individu saja. Kalau misalkan nanti individu, misalkan kita ambil contoh Davin. Davin di rumah sedang belajar PKN sendirian di kamarnya. Itu interaksi sosial tidak? Tidak ya, tidak. Itu namanya individu. Nah, jadi tidak ada interaksinya, tidak ada hubungan dengan orang lain. Tapi kalau nanti adanya kerjasama, kerja bakti sosial seperti ini, ya, berarti ini mencerminkan kegiatan interaksi sosial, hubungan timbal balik. Mudah ya sebetulnya ya, membedakan ya, individu itu sendirian, kalau interaksi sosial berarti membutuhkan orang lain. Oke, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua. Nah, keragaman di Nusantara kita pun demikian. Ini ada berbagai macam, ada suku, ada budaya, ada agama. Kalau agama sama sudah tahu ya, paham ya. Kalau suku dulu. Suku itu apa, Nak? Suku itu. Suku itu apa? Ada yang tahu tidak suku? Kamu termasuk suku mana? Jawa. Suku Jawa, oke. Kita orang Jawa, kita suku Jawa karena memang lahirnya di Jawa. Mungkin ada teman-teman yang lain seperti Ilof. Nah, Ilof dari mana Ilof? Ilof ini bukan orang Jawa kelihatannya ya. Lahir di mana Ilof? Ilof ini dari Padang ya kelihatannya ya. Mungkin dia sukunya dari Minang mungkin ya. Tapi kalau Ilof lahirnya di Jawa berarti ya termasuk suku Jawa, orang Jawa ya, ibaratnya gitu. Nah, dari beraneka ragam suku itu, kita punya sebenarnya banyak ya di Indonesia ini ada misalkan suku Tengger, Tengger ya, bukan Tengger ya. Suku Tengger itu ada di Bromo, di kawasan Bromo. Kita suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Bali, gitu ya. Nah, ada apa lagi? Ada yang bisa menyebutkan enggak? Ini kelas 4 ya suku-suku itu ya. Kenzi masih ingat? Yasmin? Apa? Suku apa? Suku Dayak. Nah, di mana Dayak itu? Ada di Kalimantan. Nah, betul. Oke. Ada suku Minang tadi dari mana Minang tadi, Gresika, Cika? Minang tadi dari mana? Sumatera? Sumatera Barat. Oke, betul. Ada yang di Banten. Banten itu ada suku Baduy. Nah, itu juga. Ya, oke. Beraneka ragam ya. Terus dari suku-suku itu nanti akan melahirkan budaya. Nah, apa itu budaya? Nah, ini ada di sini ya. Jadi budaya itu sesuatu yang memang mengakar. Jadi turun-temurun dari dahulu hingga sekarang itu masih
masih menjadi sesuatu yang kebiasaan, dikerjakan. Mungkin di waktu-waktu tertentu, misalkan kita ada di kebiasaan masyarakat di mana itu namanya itu suku suku Tengger tadi ya di Bromo ya, itu ada upacara namanya upacara sekaten. Pernah dengar tidak? Upacara sekaten? Tidak pernah? Barusan dengar ya? Jadi upacara sekaten itu adanya di Bromo, di suku Tengger tadi ya. Jadi memperingati apa? Kayak leluhur-leluhurnya gitu lah ya. Nah, namanya budaya gitu itu biasanya memang turun temurun. Biasanya zaman dahulu kala itu kan orang Indonesia kan belum mengenal Islam ya. Nah, sehingga adat istiadatnya itu masih dipengaruhi kebanyakan dengan adat agama lain. Nah, jadi selain non-Muslim, misalkan agama Hindu, perayaannya ini masuk diadopsi seperti itu. Ada perayaan sekaten. Nah, jadi pergi ke kawah gunung, kemudian memberikan apa namanya itu, kayak sesajen gitu. Pernah dengar enggak? Nah, seperti itu bentuknya. Nah, itu termasuk juga budaya ya. Selain budaya seperti itu, selain upacara-upacara keagamaan, misalkan kayak di apa namanya itu upacara. Oh, sorry ya, astagfirullah. Pak tadi lupa ya. Jadi yang sekaten itu peringatan Maulid ya di Jogja. Sorry, harus kebalik. Kalau yang di Bromo itu suku Tengger itu ada upacara kasodo, namanya kasodo, itu ya. Nah, itu baru yang apa upacara keagamaan tadi, yang ke Kawah Bromo tadi. Nah, itu namanya kasodo. Kalau sekaten ini beda sih. Sekaten itu peringatan Maulid. Nah, jadi di daerah Yogyakarta atau Solo, nah itu ada upacara sekaten tadi. Sorry ya tadi kebalik Pak Riz. Oke, seperti itu ya. Selain budaya seperti itu, nanti ada juga budaya itu kayak tarian, alat musik, nah, pakaian adat, kan gitu ya. Nah, nanti bisa dibaca-baca ulang ya. Oke, berikutnya. Nah, manfaat kerjasama dalam keberagaman. Ini dalam satu sekolah ya. Nah, di satu sekolah ini ada anak yang memang jenius, ada anak yang pinter, nah, di bawah jenius ya. Ada anak yang lumayan, nah, ada yang anak yang kurang mungkin, nah, dan sebagainya. Nah, di situ ini kerjasama kelihatannya. Ini interaksi sosial tidak ini di gambar ini? Bisa jadi ya. Oke, mereka bekerja sama. Kerja kelompok kan ini ya. Kira-kira tujuannya apa? Reza, tujuannya apa kira-kira kalau kerja kelompok seperti ini? Satu, bisa sebagai mempersatu ya, menjaga persatuan ini dalam satu kelas itu. Kemudian pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kalau dikerjakan bersama-sama kan seperti itu. Terus habis itu apa, Nak? Bisa juga bertukar pikiran. Oke, ini manfaat dari kerja sama. Sama muda lah ini ya. Nah, nanti bisa dibaca-baca ulang. Oh ini, nah ini ada keragaman adat istiadat. Nah, adat istiadat itu apa Pak? Perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas. Nah, jadi di suatu daerah tertentu. Nah, kemudian sifatnya itu turun-temurun. Nah, nanti sifatnya ada yang kayak tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Kalau tertulis ya berupa peraturan ya, tapi kalau tidak tertulis itu kayak misalkan cerita rakyat. Nah, ini kan juga hasil dari adat istiadat atau budaya ya. Tarian daerah, upacara yang Pak sebutkan tadi, nah, sekaten dari Jogja. Kalau yang kasodo tadi dari kawasan Gunung Bromo ya, suku Tengger itu tadi. Nah, ada juga di Bali. Bali itu ada upacara namanya ngaben. Nah, ya pernah dengar nggak ini? Ini ada upacara ngaben. Ada yang dari Bali di sini? Upit dari mana Upit? Dari Jawa? Jawa saja ya? Jawa. Dari mana? Jawa. Oh, dari Jawa. Oke. Ada yang dari Bali? Jadi Bali itu ada upacara ngaben ya. Ngaben itu upacara pembakaran mayat. Jadi orang yang sudah meninggal kemudian dibakar. Mayatnya itu justru ditumpukin di dalam perapian, kemudian dibakar. Terus abunya nanti ada yang disimpan, ada juga yang ditenggelamkan di laut. Nah, jadi akhirnya di apa ya? Jadi namanya budaya seperti itu ya. Nah, semacam itu. Terus ada lagi apa ini, Nak? Ada tabuik. Nah, tabuik itu di daerah Sumatera Barat. Tabuik ini upacara apa ya ini? Tabuik ini ya. Kayak ini agama lain sih, bukan Islam ini ya, upacara keagamaannya. Oke, memperingati apa namanya itu Muharram, tapi bukan versi Islam. Nah, coba nanti bisa dicari sendiri ya.
Kemudian ada Dukderan. Nah, Dukderan ini ada di Semarang. Dukderan ini semacam peringatan apa ya? Sama kayak Maulid Nabi itu mungkin. Jadi cuman dia ada di Semarang. Kalau di Jogja tadi namanya Sekaten ya. Nah, seperti itu. Lompat batu Fahumbo ini ada di Nias. Nah, melompat batu kayak gini. Oke, nanti bisa baca lebih lanjut ya. Kemudian berikutnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini sama sudah kenal dari dulu ya. Ini simbol negara kita ya. Nah, simbol negara kita apa yang namanya? Burung? Burung? Burung Garuda. Kenapa Pak? Kok pilih burung Garuda? Kok bukan buaya? Indonesia simbolnya buaya. Lah menakutkan nanti ya, buaya. Atau burung-burung yang kecil. Kenapa kok harus burung Garuda? Jadi gini ceritanya, burung Garuda ini kan terkenal besar ya. Burung Garuda itu elang Jawa. Elang tapi dari Jawa. Jadi memang besar. Nah, kemudian apa dijadikan simbol karena kehebatannya elang itu kan matanya itu tajam, kemudian badannya gede, jadi menyimbolkan kayak Indonesia ini filosofinya adalah negara yang besar, negara yang persatuannya itu kuat. Nah, seperti itu. Juga visioner ya. Ini ada filosofinya juga ini. Si burung Garuda ini menoleh ke arah kanan ini, menoleh ke arah kebaikan ya. Nah, sedangkan untuk jumlahnya sama sudah pernah pelajari ya. Nah, sayapnya jumlahnya ada berapa. Ini tidak disinggung di sini sih. Ini cuman ada kita bahas tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika saja. Nah, di bawah ini ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu enggak artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oke, bagus. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Apanya yang berbeda? Yang berbeda apanya? Sukunya, adat istiadatnya, agamanya berbeda-beda. Apalagi keberagamannya kan ya tadi ya. Nah, jadi meskipun berbeda tapi tetap satu. NKRI, harga mati. Wah, kan gitu ya. Biasanya ada NKRI. NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu ya. Oke, suaranya siapa ini? Halo. Oke, Pak Aris mute dulu ya. Oke, baik seperti itu. Jadi walaupun berbeda tapi tetap satu juga. Jadi dipersatukan oleh kata-kata Bhinneka Tunggal Ika ini. Ini diambil dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Jawa kuno ya, waktu zaman kerajaan. Nah, jadi di Indonesia sebelum merdeka itu ada banyak kerajaan kan, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan macam-macam. Nah, itu sudah pernah dipelajari di kelas 4. Gitu ya. Oke, sudah. Ini manfaat keragaman budaya. Coba berikutnya. Pada jelaskan di sini ada manfaat keragaman budaya, ada menumbuhkan sifat nasionalisme. Ada yang tahu tidak nasionalisme itu apa? Ada yang mau jawab? Aira? Ilof? Rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air. Nah, jadi kenapa kok kamu harus cinta tanah air? Karena kita lahir di sini, kita cari penghidupan di sini, nah, keluarga kita di sini, kan gitu ya. Menempuh sekolah di sini. Nah, jadi kita butuh untuk menumbuhkan rasa cinta itu terhadap Indonesia. Cinta apa? Ya cinta budayanya, cinta keanekaragamannya, seperti itu. Jadi rasa cinta terhadap tanah air. Apa artinya nasionalisme atau cinta tanah air? Yaitu berarti rasa memiliki, rasa membela tanah air, rasa mempertahankan, rasa setia. Nah, itu namanya cinta tanah air. Termasuk ketika kamu suka menggunakan produk-produk dalam negeri. Misalkan si Kenzi suka dia kemana-mana pergi pakai baju batik ya. Batik itu dari mana? Batik. Baju batik. Indonesia. Asal Indonesia. Nah, itu mencerminkan dia itu rasa cinta tanah airnya dapat ya. Wah, kemana-mana pakai baju batik, ke toilet pakai batik. Biar ganteng. Nah, seperti itu kan ya. Suaranya. Oh, putus-putus suaranya. Oke. Sebentar. Seperti itu ya. Baik, berikutnya. Oke, ini sama saja, ini tidak ada masalah. Oke, baik seperti itu anak-anakku. Sekarang kita sambung saja. Sebentar, Pak Aris stop dulu. Nah, sekarang kita mau menuju ke SBDP ya. Nah, SBDP. Ada yang tanyakan dulu tentang PKN-nya? Tidak ada? Insya Allah mudah ya. Nah, nanti bisa dijawab. Nanti habis ini Pak Aris kasih rangkumannya ini.
plus nanti ada kuisnya. Nah, ada tugasnya, silakan dikerjakan, nanti dikasih waktu sampai malam seperti biasa ya. Billy kok enggak kelihatan wajahnya? Reza, Radit, kemudian Mita, enggak kelihatan ini. Paris share screen yang kedua nak ya. Nah, kita menuju yang kedua, ya ini tentang SBDP. Nah, sudah? Tampak di situ? Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Baik. Kita lihat di pembahasan SBDP ini beraneka ragam. Kita nanti belajar tentang tangga nada mayor minor yang pertama. Yang kedua nanti ada lagu-lagu daerah. Nah, kemudian ada alat musik. Dan yang terakhir itu adalah tentang kesenian batik. Nah, coba kita lihat ya. Yang sudah pernah nanti kita coba skip saja ya. Ini mengenai tangga nada mayor sama minor. Ada yang masih ingat enggak bedanya apa ini mayor sama minor kemarin? Nada. Kalau yang mayor? Kalau ada namanya sifat gembira. Oke, kalau mayor itu sifatnya gembira, riang, seneng gitu ya. Tapi kalau yang minor itu tanggal nada apa? Sifat lagunya itu biasanya sedih, sendu. Nah, gitu kan ya? Seperti itu. Oke. Terus nadanya dimulai dari do kalau yang mayor, kalau yang minor tuh dimulai dari la, gitu ya. Nah, coba nanti bisa dicari sendirilah. Ini contohnya apa ini? Maju tak gentar ini berarti mayor ya. Nah, kan cepet ya. Maju tak gentar membela yang benar. Kalau syukur pelan ini ya. Nah, berarti ini bernada minor. Oke, wes. Ini Pak Aris pikir dulu sudah pernah di tema 2 kelihatannya ya. Baik, berikutnya kita bahas di sini. Nah, ini menyanyikan lagu dengan alat musik ritmis. Ada yang masih ingat enggak? Ini di kelas 4 mungkin ya. Siapa yang coret-coret ini? Ada 2 macam alat musik itu, ada yang melodis, ada juga yang ritmis. Kalau melodis ada yang masih ingat enggak? Kira-kira alat musik apa melodis itu? Memiliki nada. Memiliki nada. Contohnya apa, Davin? Memiliki nada. Piano. Kayak gitar, piano, seruling. Nah, apalagi? Biola masuk? Ada ya nadanya ya, kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Betul. Nah, sedangkan di tema 3 ini kita membahas alat musik yang ritmis. Apa itu Pak ritmis? Berarti tidak bernada. Tidak teratur nadanya. Nah, jadi tidak ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya. Nah, seperti itu. Contohnya bisa jadi nanti alat musik yang tidak memiliki nada. Fungsinya sebagai ritme. Ritme itu kayak pengiring saja ya. Misalkan apa? Gendang. Nah, pernah dengar gendang? Pernah dengar gendang? Oke, gendang gitu ya. Kemudian marakas. Ada yang tahu marakas tidak? Apa marakas itu? Tahu. Yang kayak gimana, Davin? Marakas itu? Tahu tidak? Oke, yang di gini kan, cek ya. Bukan cek ya, tapi digini-gini kan ya. Nah, lihat Pak Aris ini. Pakai pegang botol sanitizer ya. Jadi isinya itu biji-bijian gitu. Kalau triangle, pernah dengar nggak triangle? Triangle ini bentuknya segitiga ya. Nah, kemudian dipentung-pentung ya. Nah, di ting 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 kayak jualan es ya. Nah, itu triangle. Nah, itu kan tidak ada nadanya ya, bunyinya sama gendang itu, cuma nanti temponya saja atau ritmenya saja beda. Dung, gedang gedung gedang dung dung dung. Gedang 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 dung dung. Nah, kan itu ya. Jadi beda-beda. Nah, tergantung cara memukulnya. Oke, baik. Ini berikutnya yang lain kita mengenal alat musik daerah. Nah, ini campuran, ada yang ritmis, ada yang melodis. Alat musik daerah itu apa, Pak? Alat musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu, diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Contohnya angklung. Ada yang pernah pergi ke ini enggak, jalan raya, biasanya ada tukang-tukang musik itu ya di pinggir-pinggir, di Kebomas ada, kemudian di daerah Petrus itu ada kan ya. Nah, seperti itu. Itu mereka ada yang main angklung ya. Angklung itu yang seperti apa? Pernah dengar? Angklung itu yang gimana? Jadi alat musiknya itu dari bambu, kemudian goyang-goyang gini, leneng. Ya, bunyinya berbeda-beda. Satu angklung itu memainkan satu nada. Misalkan re ya, re, do, re, mi, itu digoyang-goyang ya. Nah, zaman Pak Aris dulu waktu sekolah
Ada ini alat musik angklung. Pak Aris pernah main ini angklung. Kemudian ada ini sasando. Kalau sasando itu dipetik ya, alat musiknya dipetik. Nah, ini kayak dari apa ya? Coba di browsing ya, gambarnya sasando seperti apa. Ini alat musik petik. Kemudian ada kolintang. Nah, kolintang itu yang dipukul-pukul. Dung ding dung ding dung 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 dung. Nah, itu namanya kolintang. Yang dimainkan bapak-bapak itu yang di jalan-jalan tadi. Nah, itu ada mereka juga main alat musik kolintang. Itu nak ya? Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Tidak? Jelas? Jelas ya? Oke, masih putus-putus suaranya Pak Aris? Aira? Kansa? Enggak ya? Jelas ya? Masih tapi dikit lagi. Oh, masih tapi dikit. Ya sudah, wes. Berikutnya, lah ini properti tari. Coba nanti sambil dibaca-baca lagi ya. Kemudian bisa di searching ya, dicari mungkin tari-tarian ini asalnya dari mana. Nah, ini harus tahu juga ya. Reog itu asalnya dari Ponorogo, Jawa Timur ya. Kuda lumping, oh Yogyakarta. Alatnya apa? Nah, alatnya tariannya ini kalau reog ya pakai topeng reog yang gede itu ya. Bawanya itu besar itu. Alatnya itu besar. Kuda lumping, nah, pakai alat namanya jaranan. Jaipong, oh dari Bekasi. Jaipong ini Jawa Barat ya, nah, pakai selendang dan sebagainya. Nanti kalau yang ini bisa dibaca-baca lagi nak ya. Oke, berikutnya apa ini? Memperagakan, oh enggak usah ini. Ini tarian dari mana kira-kira kalau ada pakaian kayak gini nih? Ada yang tahu tidak? Dari mana ini? Ada bawa alat. Nah, ini pakai propertinya. Jadi properti itu berarti alat pengiringnya ini ya, termasuk juga nanti kostumnya. Nah, ada kayak gini, ada bawa pedang ini kelihatannya ya. Ini tari perang ini nak ya, tari perang ini kancet papatai. Ini dari Dayak, berarti dari Kalimantan ya. Nah, suku Dayak Kalimantan. Nah, seperti itu. Yes, oke. Nanti bisa di browsing gimana sih tariannya, bisa di YouTube ya nanti ya. Nah, oke, berikutnya, lah ini masih dari berbagai daerah tarian pendet. Nah, pendet apa pendet ya? Dari Bali. Nah, ada tari piring. Tari piring ada yang tahu dari mana? Tari piring. Tari piring, bawa piring ya. Kalau tari piring bawa mangkok, isinya bakso. Udah jadi nari ya, jadi makan itu, kuliner nanti. Oke, ada tari topeng. Kalau topeng ini dari Jawa Barat ya. Kalau piring ini biasanya dari Minangkabau, dari Sumatera Barat. Nah, tempatnya Ilof ya. Tari bondan, apa ini nak? Ada yang tahu nggak? Banyak ya tari-tarian Indonesia ya. Tari bondan itu tari payung yang bawa boneka bayi sama kendi. Nah, ini alat-alatnya yang dipakai. Coba nanti di search ya, dicari di Google gambarnya tari bondan itu gimana sih? Nah, biar tahu ya, lebih kaya. Belajar itu tidak hanya dari buku, dari internet, dari sosial media, kita banyak belajar juga. Oke, seperti itu ya. Dan terakhir dari Pak Aris kita bahas tentang seni batik. Nah, Pak Aris usahakan cepat ya, karena mengejar waktu juga. Oke, ciri-ciri karya seni batik. Batik tadi dari mana katanya tadi? Aira? Indonesia. Dari Indonesia. Dan Indonesia itu dari macam-macam. Di Jogja ada batiknya sendiri, di Solo batiknya modelnya sendiri-sendiri, dari Pekalongan, nah juga Jawa juga, nah sendiri-sendiri. Nah, batik ini ada yang sifatnya tradisional, ada yang modern. Bedanya apa? Barangkali nanti ada pertanyaan ya. Kalau batik tradisional, nah ini bisa dibaca di sini. Coraknya itu simbolik, memiliki makna yang simbolik. Simbolik itu apa Pak? Ya menjelaskan tentang simbol-simbol, bisa jadi nanti mungkin dari daerahnya masing-masing ya. Kalau yang terkenal di Jakarta, simbolnya apa? Oh misalkan apa itu nama? Monas. Wah berarti nanti batiknya mungkin bisa jadi gambar Monas. Jadi berasal dari daerah tertentu ya, tradisional. Kalau batik modern biasanya umum, biasanya ya gambar bunga-bunga, gambarnya apa ya yang secara umum saja. Nah, rangkaian bunga, warnanya juga apa ini? Lebih beraneka ragam, biru, merah, ungu, biasanya itu yang colorful ya. Nah, tapi kalau yang batik tradisional itu biasanya agak gelap, warnanya kehitam-hitaman. Nah, seperti itu. Wes, nanti Pak Aris share kok ini ya, kamu baca-baca ulang ya. Nah, batik seperti ini. Pak, pembuatan batik itu seperti apa sih? Batik itu dibikinnya macam-macam lah ya. Ada yang secara tradisional. Suaranya. Halo? Kenapa, Nak? Putus-putus? Michelle? Halo, terdengar tidak?
Terdengar ya? Benar. Oke, ya sudah. Nah, Batik itu dibuatnya macam-macam. Ada yang secara tulis. Nah, ini teknik tulis. Ini teknik pembuatan batik ya. Ada yang ditulis. Ini yang justru mahal ya. Pernah enggak melihat di TV atau di sosial media ada ibu-ibu membuat gambar batik itu. Jadi digambar. Nah, jadi digambar mereka menulis. Makanya namanya batik tulis. Ini harganya lebih mahal daripada yang batik cap sama batik cetak atau sablon. Nah, gitu ya. Jadi membuatnya itu lebih rumit. Membuatnya lebih rumit, digambar satu persatu. Mereka pakai alat apa namanya? Ada yang tahu tidak? Membuat batik itu pakai apa? Canting. Canting. Nah, canting ya namanya ya. Jadi coba nanti bisa di browsing di video, cari di YouTube. Membuat batik. Mereka gambar dulu di draft, kemudian nanti digambar satu persatu. Pakai malam ya. Tahu malam kamu ya? Jadi yang di apa namanya itu? Dipanasin. Nah, nanti ibaratnya itu kayak jadi catnya. Diwarna satu-satu, dipoles satu-satu gambarnya ke kiri, ke kanan gitu. Agak sulit ini ya. Kalau untuk cetak sablon, nah ini biasanya dikerjakan secara ini apa namanya itu bisa jadi nanti pakai pabrik ya. Nah, dari pabrik bisa atau cetak sablon secara manual juga bisa. Termasuk cap. Nah, cap ini jadi kayak bawa alat stempel besar gitu ya. Jadi sudah ada cetakannya, dicap, di stempel, cedok, 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 kayak gitu. Akhirnya menimbulkan gambar macam-macam. Oke, nah ini dia gambar batik. Ada yang suka pergi kemana-mana pakai baju batik, Amanda? Enggak? Ini batik Aceh. Oh, gambarnya seperti ini. Batik Jakarta lah. Ini ada gambar Monas kan ini ya. Oh, ini berarti asalnya dari Jakarta. Ini batik Riau, batik Cirebon. Nah, mungkin mereka punya ciri khas sendiri-sendiri. Pak, Gresik ada enggak batiknya? Ada. Yang dipakai Bapak Ibu guru biasanya baju batik Gresik ada gambar bandengnya kan? Ada gambar bandengnya itu. Yang terkenal di Gresik kan bandeng, pasar bandeng ya. Nah, itu dia. Ada ininya, ada gambar bandeng sama apa ya? Lupa Pak Aris. Nah, seperti itu. Ini batik Solo. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau Jogja seperti itu. Pekalongan. Pekalongan itu daerah mana ya, Nak? Ada yang tahu nggak Pekalongan? Pekalongan. Di Jawa Tengah ya? Nah, Jawa Tengah. Ada dari Tegal. Oke, seperti itu. Baik. Ada yang butuh ditanyakan dulu sebelum kita akhiri mungkin. Ada berapa ini? 18 orang. Oke, berarti yang tidak bisa bergabung. Tugas. Oke. Ada yang tanya? Bisa dibuka. Siapa yang tanya tadi? Amanda? Apa Amanda? Link tugas Google Form-nya nggak bisa dibuka. Oh iya, masih rahasia. Google Form-nya masih dirahasiakan. Kenapa? Karena masih belum Pak Aris jelaskan. Kan ini habis ini Pak Aris buka ya. Pak Aris buka terus bisa dikerjakan gitu ya. Ini Pak Aris jelaskan dulu tujuannya tadi. Terus habis itu dibaca juga rangkumannya. Habis ini Pak Aris share rangkumannya ya. Kansa, ada yang tanyakan? Aulia, Naila, Radit, Cika, Upit? Tidak ada ya? Jelas kelihatannya ya? Oke, baik ya sudah. Alhamdulillah. Acara pagi hari ini sudah selesai ya kegiatan hari ini untuk PKN sama SPDP. Insya Allah nanti semoga anak-anak dapat ilmunya, semoga dapat nanti bisa mengerjakan latihan soal yang habis ini Pak Aris share ya. Oke, Billy, halo Billy. Loh, dari tadi apa barusan ya? Oh, tadi tidak nyalakan videonya makanya tidak kelihatan. Oke, baik seperti itu mungkin jangan lupa nanti dikerjakan habis ini Pak Aris buka untuk Google Form-nya. Dikerjakan, kemudian jika nanti ada yang butuh ditanya-tanya bisa share lewat WhatsApp ya, atau sama searching dulu. Nah, di rumah kan bisa lebih eksplorasi ya, bisa cari di Google. Nah, nanti seperti itu boleh. Oke, baik demikian dari Pak Aris. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kurang lebihnya mohon maaf karena mengganggu aktivitasnya hari ini yang seharusnya tidak pakai Zoom ya, tapi akhirnya Pak Aris Zoom gunanya untuk menyampaikan sesuatu. Oke, sampaikan salam buat mama papanya yang mungkin di rumah atau yang sedang kerja ya sekarang ini. Oke, demikian dari Pak Aris dan terima kasih banyak. I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, dadah. Oke.
Oke, yang belum sarapan sarapan dulu ya. Yang belum sarapan sarapan. Yang belum mandi mandi lagi. Mandi lagi. Mandi dulu. Dadah.